ya, dan siapkan beberapa alat tulisnya karena kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab dari Bapak Ibu dosen penguji dan pembimbing terkait dari hasil penelitian yang Rabiatun sudah paparkan tadi. Oke, untuk kesempatan pertama kami persilahkan Bapak Hamdani. Silahkan Pak, di sela kesibukan ini mudah-mudahan bisa Hamdani. Silahkan Pak Hamdani. Maaf. Terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang pertama mungkin saya mau cek di tulisan. Ini saya boleh share screen nggak ya? Oh boleh, boleh. Yang pertama mungkin saya ingin memberi masukan di tanggal pernyataannya ini ya. Mungkin disesuaikan aja dengan tanggal ujian. Misalkan sekarang bulan April ini ya. April tanggal 19 ya. Nanti disesuaikan aja itu ya. Kemudian beberapa ini catatan saya di latar belakang. Saya nggak tahu ini formatnya di FKM apakah memang seperti ini satu space antara subtitle ini ke kontennya, apakah ini kan satu space. Nah, kalau misalkan 2 spasi juga, ini kan kontennya kan 2 spasi nih kayak. Maaf, 1,5 ke 2 spasi, kayaknya 2 double ya. 2 Pak. Nah, maka disesuaikan kalau misalkan isi kontennya dianggap harus 2. Nah ini kan antara subjudulnya ke kontennya kan rapat sekali. Nah kemudian di bagian ini di baris pertama ya dan baris kedua ini di satu paragraf pertama ini, karena ini masih pernyataan di Undang-Undang tahun 2000, berarti kan ini ada di informasinya ada di Kementerian Kesehatan kah atau didapat di sumber yang ada di Indonesia, karena yang di bawahnya ini kan WHO ini ya. Iya. Ya, sumbernya ini kan WHO. Sementara di sini sumbernya di Indonesia. Nah, ini berarti sebaiknya ada citasinya, sumber referensinya ada di mana ya. Tolong dicek. Kemudian mengenai autor ini tolong dicek lagi, ini kan tidak ada tahunnya ya, Haryana dan KM Andy gitu. Dicek kembali nama autornya, kalau mungkin pakai Mendeley ya, kalau misalkan pas pakai Mendeley atau pakai Jotero anunya? Pakai Mendeley Pak. Pakai Mendeley. Kalau pakai Mendeley kan memungkinkan apa yang kita tulis di citasi juga ada di dalam daftar pustaka ketika kita lakukan bibliografi. Namun namanya itu bisa keliru, dia bisa ngambil nama afiliasi gitu dan sebagainya. Kalau format jurnal yang kita citasi punya orang itu mungkin tidak berstandar gitu ya sebutannya dia. Nah ini saya tidak tahu nih KM ini nama orang atau singkatan dari Haryana sendiri gitu ya. Karena di sini ada dan. Nah, nanti kalau misalkan di Mendeley itu kalau Anda sebelah kanan itu Anda klik dulu namanya, papernya, kemudian di sebelah kanan bisa kita ya, disesuaikan nama autornya dan tahun. Nah, mungkin di situ di papernya blank ya, tidak ada tahun apa, nanti dicek tahunnya. Kalau tahun di jurnalnya itu, kalau misalkan di kertas ya tidak memunculkan tahun, ya dilihat di jurnalnya itu dipublish tahun berapa. Iya ada Pak. Ya nanti diedit aja di sebelah kanan itu ada ya, fasilitas untuk kita mengedit di Mendeley. Kemudian yang ini kan pernyataan ya, ini kan berdasarkan data statistika, ini data statistika atau apa namanya? Ini PPS gitu ya. Nah kalau misalkan ini berarti kan sampai mana ini datanya itu, apakah sampai ke bawah ini, apakah bagian yang ini ada sumbernya sendiri, karena di sini saya melihat ada Indonesia berada di urutan ini berarti kan pernyataan sendiri. Jadi setiap kalimat pernyataan itu idealnya harus ada citasinya, ada sumbernya ya. Kemudian di tulisan di mana ini sebaiknya yang benar adalah ditulis di mana gitu ya. Memang kadang-kala kita menulisnya kebanyakan ini memang menulisnya begini, tetapi yang kalau lihat di KKBI itu dia ada spasinya karena dia menunjukkan kata tempat ini kan dipisah gitu.
itu, kemudian kayak abji ini kalau belum ada singkatannya, maka dia disingkat dulu, misalkan asosiasi gitu ya, Iya. asosiasi bla 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 pengusaha jasa internet misalkan ya, jasa internet gitu kan, Indonesia gitu ya. Baru di dalam kurung begini ya, sehingga di bawahnya itu ketika Anda menulis abji-abji seterusnya itu nggak apa-apa karena sudah dijelaskan, dijabarkan sebelumnya. Nah, ini contoh aja ini ya, si tanda. Nah, ini contoh aja. Nah, ini menulis yang lebih daripada lebih daripada 2 autor itu apakah dia menggunakan et al? Kalau dia 2 kan pakai dan. Kalau lebih daripada 2 menggunakan et al atau ditulis semua. Nah, ini kan ditulis semua. Karena saya perhatikan itu rata-rata sih Anda menulisnya et al begini ya, et al. Nah, ini kalau bagaimana kalau dia tiga penulis ya. Nah, kemudian tulisan yang belum baku ya mungkin italik. Nah, ini saya nggak tahu aturan-aturan di fakultas FKM itu Anda mengikuti itu aja. Artinya ini masukan saya apakah sama atau tidak. Kalau tidak ya tidak usah diikuti. Jadi ikut yang formatnya di fakultas Anda. Kemudian setahu saya tidak diperkenankan menulis objek saya, aku, kamu gitu ya, kami. Namun diganti kalimat lain seperti contohnya gini, pada penelitian ini menemukan ya gitu ya. Pada penelitian ini menemukan pemain yang bla 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 gitu ya. Nah, ini cek space-nya ya. Itu rata-rata setiap ada subbab itu satu spasi dicek kembali. Kemudian ini walaupun tidak saya berikan catatan, tolong dicek aja ya yang berdasarkan catatan sebelumnya. Iya, baik Pak. Kemudian persamaan ya. Biasanya kalau kita selalu ada nomor persamaan, misalkan menggunakan rumus Lamislov nomor persamaan nomor berapa gitu ya, nomor 3.1 misalkan kalau dia ada di bab 3 gitu ya. Jadi harus ada rujukan sumber rumus ya, menggunakan persamaan Lamislov bla 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 ya, nomornya. Jadi ketika kita manggil persamaannya itu tinggal manggil nomornya aja, berdasarkan persamaan nomor ini kan, itu orang sudah tahu ya. Gambar juga gitu sebaiknya dibuatkan, misalkan dalam penelitian ini terdapat pada gambar 3.1 kalau saya biasanya nulis gitu. Nah, table juga gitu. Kemudian ini saya abaikan, langsung ke daftar pustaka. Di daftar pustaka ini dicek kembali presentasinya ya. Ada beberapa yang harus diedit ya. Misalkan walaupun ini pas begitu Anda bibliografi muncul begini ya. Tetapi ada yang perlu diedit, misalkan judulnya kapital begini nih, ada yang kapital. Nah, ini memang bawaan papernya dia nulis kapital, begitu dia muncul. Tapi kalau diedit di sebelah kanan itu dia kita tulis dengan tidak kapital begini, supaya ini ya maksud saya rapi aja sih. Kan enak kalau ada judul kapital, ada yang tidak gitu. Nah, itu diedit di Mendeley aja, ditulis kembali di title-nya. Nah, diupayakan ada, kalau jurnal ada nomor seperti ini ya, ada volume ini, ada nomor halaman seperti ini, ada nama jurnalnya. Nah, ini yang cukup lengkap ini. Ya, karena mungkin jurnalnya sudah berstandar gitu ya, formatnya itu. Kadang-kala tidak muncul ya, ada jurnal yang tidak muncul volumenya ya, atau nomornya atau halamannya ya. Nah, itu kalau misalkan di papernya ada, dimasukkan aja gitu volume. Kemudian saya mau tanya nih, berdasarkan kesimpulan ini ya. Jadi apa yang menyebabkan
hasil dari dari hasil penelitian Anda itu, apakah tadi sempat di akhir presentasi menyebutkan memang laki-laki yang paling banyak pengguna game ini ya. Kemudian dari jumlah laki-laki berapa, wanita berapa, itu yang beresiko itu lebih banyak persentasenya siapa. Jadi misalkan kalau laki-laki dari 100 disurvei dari 100 orang, anggap saja begitu ya, dari 100 orang yang disurvei itu paling banyak penggunanya itu diambil rata-rata hasil survei itu adalah misalkan 70 pengguna laki-laki, 30 pengguna perempuan. Namun hasil penelitian Anda itu yang beresiko itu apakah dari persentase wanita 30 wanita itu lebih banyak wanitanya yang beresiko atau laki-lakinya, seperti itu diperlukan. Dan kemudian kesimpulan ini biasanya menyampaikan hasil tujuan penelitian Anda. Nah itu apakah sudah tersampaikan gitu ya. Nah, tadi yang saya tanya tadi itu hasil penelitian Anda gimana, dari persentasenya siapa yang paling banyak? Kalau untuk baik Pak, saya akan menjawab. Kalau untuk risiko sedang itu laki-laki sebanyak 61 orang memang lebih besar Pak, karena perempuan sebesar 20 orang. Nah ini sebaiknya kalau saya sih dimunculkan di sini, mungkin di nomor 2 ini mungkin disimpulkan di situ. Nah ini nilai apa ini? Nilai SIG ini maksudnya nilai apa? Nilai hubungannya Pak, kalau kurang dari 0,05 berarti berhubungan. Oke. Tapi mungkin disampaikan dulu hasil resikonya itu berapa? Ya. Baik Pak. Nah karena saya jujur ini kan kalau kita di bidang komputer ya, di informatika, saya itu ngujinya di coding, bagaimana hasil pengujiannya. Nah kalau Anda kan tidak membuat program kan, tidak kan? Tidak Pak. Kan? Nah, jadi berbeda sekali Pak Sis. Jadi kalau ini kan lebih bagaimana menganalisis resiko pengguna game. Nah kalau kita di komputer itu bagaimana menguji di bidang komputernya, bagaimana analisis sistemnya ya, bagaimana pengerjaan sistem dan sebagainya. Walaupun game dulu saya ada mahasiswa saya bikin game tematik begitu ya. Kalau game ini bagian dari game tematik atau bukan? Ini masuk ke dalam game RPG Pak, multiplayer. Iya, multiplayer ya, oke. Nah, multiplayer gitu ya, artinya Iya Pak. gunakan banyak orang ya kan? Iya Pak. Artinya lebih ke teamwork ya? Iya Pak, benar kalau Pak. Ini ya. Benar. Nah, apakah itu termasuk di dalam kaidah tematik atau bukan untuk yang tim player tersebut, Pak Hamdani? Ya biasanya tematik, Pak. Karena dia mengumpulkan sesuatu kan, memiliki target ya kan. Misalkan dia ngapain begitu ya. Saya nggak begitu suka game ya. Jarang main game. Sama Pak. Ada Empire game-game Empire gitu ya. Suka dulu, tapi lama-lama kan menghabiskan waktu skripsi saya bagaimana itu, sehingga saya kurangin main game, lama-lama nggak begitu suka lagi dah game, Pak. Jadi belakang ya biasanya memang anak-anak generasi Z ya memang suka game. Ada gitu ya langganan yang kerja dan ini juga perlu sehingga pengguna game itu gitu ya, mengakibatkan apa berdasarkan waktu dan sebagainya. Nah ini dicek aja kesimpulan itu berdasarkan tujuan penelitiannya itu harus sebaiknya kan terjawab di sini ya, seperti itu. Kalau game ini harus online ya? Maksudnya Pak? Menggunakan game ini untuk multiplayer-nya itu wajib online. Kalau tidak iya Pak. Kan? Ini masuk ke dalam game online. Online ya. Kalau offline tapi terhubung ke networking jaringan bisa? Tidak bisa Pak.
Oh gitu. Dia harus menggunakan data langsung, Pak. Oh iya, karena saya nggak pernah menggunakan game internet games Isolder ini ya. Ini kan perang-perangan gitu ya kan? Iya, Pak, benar, Pak. Dan saya kadang perhatiin anak saya aja kadang. Oke. Apa namanya? Kalau saya sih memberikan saran tadi lebih banyak ke beberapa penulisan. Kalau teknik pengujiannya pakai apa ini ya? Ujian ininya, kesimpulannya itu loh, sehingga Anda bisa mengatakan hasilnya seperti itu gimana teknik? Menggunakan uji chi-square untuk tabel 2x2 dan tabel 2x3, serta untuk variabel stres dan motivasi menggunakan rank Spearman, Pak. Oke. Terus sumber data yang didapatkan dari kuesioner online, Pak. survei melalui online ya? Iya, Pak. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan offline pada saat pandemi. Ya nggak apa-apa. Walaupun tidak pandemi juga online kan dari dulu sudah sering orang melakukan survei online ya kan. Menggunakan Google Form ya. Jadi sehingga ketahuan datanya ya. Iya, Pak. Oke. Berapa jumlah kuesioner yang didapatkan tadi? Kayaknya ada disampaikan, cuma saya lupa. Berapa totalnya? 100-an ya? 9 untuk IGD, 14 untuk stres, dan 18 untuk motivasi dan karakteristik responden, Pak. Kuesionernya pria berapa, perempuan berapa ada? Sama saja, Pak, untuk penyebarannya, Pak. Penyebaran kuesioner. Sampelnya. Jumlah sampelnya berapa? Oh, pakai menganalisisnya pakai SPSS ya? Ya, Pak. Oh gitu. Kalau pakai SPSS semestinya bisa dimunculkan grafiknya itu, sehingga nanti kalau dibuat keluaran itu enak ya, penyampaian dalam bentuk grafik gitu loh. Oke, saya kira itu aja, nggak apa-apa, cukup ya dari saya. Itu aja Pak Sis. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih Pak Hamdani. Ya, Selamat. Ya. Terima kasih banyak atas masukan-masukannya. Apakah sudah dimengerti tadi di Rabiatun saran-saran dari Pak Hamdani? Mengerti, Pak. Oke. Memang ada beberapa yang perlu ditambahkan di dalam hasil itu, baik tadi saya katakan tentang hasil ujinya ya, di kesimpulan itu perlu dipertegas ya, diperjelas juga. Ya, juga banyak masukan-masukan yang lain, baik dari cara mengutip seperti apa atau bagaimana ya. Oke, nah itu dari sarannya Pak Hamdani tadi ya, dari saran Pak Hamdani tadi, kaitannya dengan kesimpulan, ada nggak yang sepertinya kalau saya sih lihat sih ada yang perlu ditambahkan nanti di dalam kesimpulan terkait dengan saran Pak Hamdani, benar nggak? Iya, ada Pak. Oke, jadi nanti akan ada penambahannya, nanti bahasa di kesimpulannya perlu disederhanakan, ya, disederhanakan, jangan terlalu panjang. Ya, jangan terlalu panjang. Memang steam poin-poin saja akan lebih bagus. Oke ya. Jadi akan ada bertambah ya. Ya pasti akan bertambah Pak. lagi. Oke, untuk kesempatan kedua kami persilakan Ibu Tanti Asrianti. Baik, terima kasih Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Siswanto yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga kepada Pak Hamdani tadi sudah memberikan banyak saran perbaikan untuk Sekretari Rabiatul Adawiyah. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat kepada Rabiatul sudah sampai pada tahap ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain segera menyusul juga yang masih belum selesai di tahap akhir. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Hamdani. Jadi memang masih banyak sekali dari segi penulisan ya biaya. Jadi selain yang disampaikan oleh Pak Hamdani saja yang saya lanjutkan ya Dek ya. Iya Bu. Oke baik, mulai dari awal ini kita buka di abstrak dulu Dek. Di abstrak, bentar ya. Di abstrak saya lihat di sini apakah memang menggunakan, coba dilihat istilahnya apakah di situ regional atau regional? Regional Bu. Regional, artinya di sini salah ketik ya. Soalnya 2 kali di dalam abstrak menggunakan kata regional. Makanya dan kemudian kan ini juga nama komunitasnya, karena ini kan menurut saya nama komunitas dan bukan sesuatu yang umum, jadi sebaiknya dicetak dalam itali. Italik. Nah,
disesuaikan lagi. Dan di sini untuk di paragraf pertama untuk di abstrak, di sini gaming disorder secara tidak langsung menjadi penyebab kematian. Di sini yang pertama dikatakan bahwa penyebab kematian. Kalau saran saya, bagaimana kalau yang kematiannya ini di akhir? Ya, nanti ada di sini saya catat untuk saran perbaikannya. Kemudian selanjutnya, kalau saya tidak salah tulisannya Rank Spearman itu nanti dicek ya. Saya sudah cek di sini. Kemudian untuk di bab kesimpulan tidak perlu lagi dikatakan bahwa berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan bahwa. Jadi di sini langsung saja kesimpulan, karena biasanya itu kalau di dalam abstrak tidak perlu lagi diantar dengan ini adalah hasil, ini adalah kesimpulan, karena memang sudah ada tahapan-tahapannya. Jadi di sini langsung saja ke kesimpulan dan juga sarannya. Disarankan bagi pemain adalah ini. Bukan lagi ditulis hasil penelitian ini disarankan bagi pemain seperti ini. Kemudian kata kuncinya, di sini saya lihat banyak sekali ya kata kuncinya. Iya Bu, karena motivasinya ada 6 jenis Bu. Ya, tidak harus semuanya dimasukkan, karena apalagi kata kunci biasanya dibatasi dengan 5 kata. Jadi dipilih saja yang mana biasanya itu kalau sudah ada di judul juga tidak perlu lagi ada di kata kunci, atau pilih yang mana yang paling berpengaruh. Ya. Oke. Kemudian ke bab 3. Di bab 3 metode saya masih ada perbaikan sedikit di metode, karena di sini masih ada saya lihat yang menggunakan bahasa proposal, masih ada kata akan, kemudian masih mengatakan kata ingin dan sebagainya. Ini tolong diperbaiki seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pak Hamdani, bahwa hindari penggunaan kata saya di dalam proposal. Nanti disesuaikan, pokoknya nanti di sini bahasanya adalah kita sudah sesuaikan dengan hasil. Artinya yang sudah dilakukan yang ditulis di dalam bab 3. Ya, baik Bu. Jumlah sampel yang terpilih sekian, yang memang didapatkan sekian. Kemudian misalnya dari 225, kemudian yang eligible berapa, kemudian yang mengisi berapa, kemudian yang akhirnya dimasukkan ke dalam sampel berapa. Misalnya seperti itu untuk di alur penelitian. Oke. Jadi tolong diperiksa kembali tuh redaksi kalimatnya untuk di bab 3. Siapa tahu masih ada yang saya tidak dapatkan, karena tidak semua saya tandai ya. Kalau misalnya sudah saya berikan tanda, kemudian tidak perlu mengikuti yang lain. Selanjutnya ada beberapa tabel 43, tabel berapa lagi tuh? Ada beberapa tabel saya lihat yang terpotong. Artinya ada pindah halaman, berbeda halaman, dan padahal seharusnya masih bisa kita atur supaya dia berada di satu halaman dengan mengatur di narasi. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk diatur menjadi satu halaman, setiap bagian tabel itu harus ada header-nya. Jadi di repeat header-nya ya. Iya Bu. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan untuk dilakukan disatukan dalam satu halaman. Nah, seperti tadi juga ini ada yang mengatakan berdasarkan tabel di atas, sebaiknya langsung saja berdasarkan tabel 4.4, berdasarkan tabel ini, karena kadang beda posisi tabelnya, beda posisi narasinya. Dan di atas sama dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Hamdani, di mana itu di sebagai awalan dan di kata depan itu berbeda. Kalau dia di sebagai awalan itu disambung, misalnya diketahui. Tapi kalau sebagai kata depan maka dia dipisah, menunjukkan tempat itu dipisah. Baik. Oke. Kemudian selanjutnya, oh ya, ada di tabel 4.3 menggunakan ada tempat tinggal mayoritas dan minoritas. Sebaiknya dihindari penggunaan kata minoritas ya. Sebaiknya
tidak usah menggunakan kata minoritas di situ, diganti saja. Atau karena ini hanya beberapa bagian, ya kita tidak perlu membacakan keseluruhan isi tabel, karena ada juga yang saya lihat dibaca semua isi tabel padahal sudah ada di tabel, dibacakan lagi kembali di narasi. Cukup disimpulkan isi tabel seperti apa untuk di narasi, atau mungkin memberikan penjelasan tambahan untuk di tabel yang mungkin sulit untuk dibaca dari tabel. Saran selanjutnya, kalau boleh saya meminta diperbaiki atau diubah nanti di tabelnya berdasarkan susunan. Ini kan ada yang dibuat cross tabulasi ya. Misalnya ini di tabel 47. Tabel 47 ini yang pertama dia terpotong juga, nanti diatur kalau bisa nanti apakah di narasinya dipindahkan ke atas atau ke bawah supaya dia bisa satu halaman. Kemudian bolehkah diubah misalnya ini waktu bermain, yang mana yang risiko tinggi, yang mana risiko rendah. Jadi maksud saya, untuk yang risiko lebih tinggi sebaiknya di sebelah kiri, berurutan ke kiri. Jadi di sini yang lebih dari atau sama dengan 4 jam dulu, baru kemudian yang kurang dari 4 jam. Demikian juga nanti di yang lain, mulai dari risiko tinggi, sedang, rendah. Kemudian terutama di dalam tabel cross tabulasi ya, yang analisis bivariat. Ya, di dalam analisis bivariat sebaiknya dipertemukan antara risiko tinggi di variabel independen dengan di dependen di kolom di sel pertama. Sebaiknya seperti itu supaya mudah untuk membaca yang mana membandingkan. Selanjutnya dicontoh saja ini untuk di tabel 4.7. Coba dibaca narasinya, bagaimana dia membandingkan risiko untuk usia, kelompok usia. Yang mana yang berisiko, yang paling berisiko? Mulai dari jenis kelamin dulu. Jenis kelamin yang paling berisiko itu jenis kelamin laki-laki, Bu. Karena jumlahnya 90. Oh iya, nggak ada totalnya. Nggak ada apanya? Tidak ada. 91 orang, Bu, laki-laki. 60 orang bermain dengan waktu yang beresiko. Laki-laki sebanyak 60 orang, perempuan sebanyak 20 orang. Sedangkan untuk usia yang paling berisiko ialah usia 17 sampai 25 tahun sebanyak 50 orang. Lalu berdasarkan pendidikan terakhir adalah usia SMA sederajat sebanyak 35 orang. Oke, Bia. Coba diperhatikan kembali. Ingat di epidemiologi kita tidak membandingkan angka absolutnya, tetapi proporsi. Nah, saya baca di tulisan Bia itu sebenarnya sudah menuliskan proporsinya. Tetapi ada yang tidak konsisten. Coba dilihat, kalau berdasarkan jenis kelamin memang betul. Jenis kelamin laki-laki karena kebetulan memang hanya ada 2. Jenis kelamin laki-laki lebih tinggi 65,9% dibandingkan dengan 62,5%. Ya. Nah, kemudian di usia. Dibaca di usia yang mana? Usia tadi dikatakan bahwa yang paling tinggi itu adalah 50 orang di usia 17 sampai 25, begitu ya, Biaya? Iya, Bu. Padahal di situ 62,5%. Dibandingkan dengan usia 26 sampai 35 tahun, walaupun di situ pesertanya hanya ada 2 orang, tapi semuanya itu bermain dengan durasi yang berisiko tinggi. Jadi 100%. Kan yang kita bandingkan adalah proporsi. Sama dengan kalau di pendidikan terakhir. Coba dilihat di pendidikan terakhir. SMA memang, SMA kalau di pendidikan terakhir. Tapi di pekerjaan justru ada wirausaha ini yang 100%. Tapi memang yang distribusinya memang hanya 4 orang, tetapi semuanya masuk di
risiko tinggi. Jadi nanti tolong diperhatikan terutama nanti di dalam membaca di hasil analisis bivariat, membandingkan proporsinya itu sebaiknya dilihat dari proporsi ya, bukan dari jumlah absolutnya. Oke, Bia? Nah, Ya, kalau di Bu. sini nanti ini karena tidak konsisten, ada yang dibandingkan proporsinya, ada yang dibandingkan jumlah absolutnya. Oke, selanjutnya Oke, ada beberapa yang simbol-simbolnya mungkin perlu diperbaiki ya, Dek. Ada yang simbolnya yang mana yang menggunakan N besar, N kecil, kemudian beberapa penulisan, sampai kemudian di keterbatasan. Coba dilihat di keterbatasannya. Kenapa dijadikan keterbatasan? Untuk terdapat kuesioner yang meminta mengingat kembali kebiasaan selama 1 tahun terakhir. Akibatnya ingatan seseorang dapat tidak akurat. Kemudian, apakah ada upaya untuk mengurangi keterbatasan tersebut? Atau memang tetap menjadi keterbatasan dari penelitian ini? Upayanya itu, Bu, dengan melakukan wawancara sih, Bu. Karena kalau kita wawancara, kita bisa lebih menggali lagi, Bu. Karena tidak semua pertanyaan itu dijawab sesuai gitu, Bu. Oh ya, maksud saya ini kemarin cara untuk pelaksanaan pengambilan datanya, apakah kan online? Ya, Online-nya ini melalui apa? Saya masuk ke dalam grup komunitas mereka, Bu. Masuk ke dalam grup, kemudian Saya sebar kuesioner, lalu yang bersedia mengisi akan mengisi. Nah, terus saya melakukan wawancara kepada 10 orang yang bersedia, Bu, untuk memperkuat pembahasan saya. oh, ada yang diwawancarai untuk Ya. memperkuat pembahasan. Iya, Bu. Tapi tidak semua diwawancarai begitu. Tidak, Bu, karena banyak yang tidak bersedia untuk diwawancarai karena melalui video call, Bu. Video call ya. Iya, Oke. Bu. Jadi hanya untuk memperkuat narasi pembahasan saja untuk wawancaranya. Iya, Bu. Terus tapi memang ada pertanyaan yang menanyakan untuk selama 1 tahun terakhir ya. Iya, Bu. Jadi recall. Iya, Bu. Nah, ini apakah tetap menjadi keterbatasan atau bisa teratasi? Sebenarnya Ya. sebenarnya, Bu, kuesionernya ini memang wajib untuk responden ini mengingat selama 1 tahun terakhir, Bu, karena risiko IGD ini bisa dinilai dalam waktu 1 tahun, Bu. Oke, baik. Artinya memang tetap menjadi keterbatasan ya, Iya, Bu. karena kita tidak bisa melakukan wawancara secara keseluruhan. Oke. Kemudian yang kedua, pengambilan data dilakukan melalui kuesioner online. Ini tulisan kuesionernya nanti tolong diperbaiki. Kemudian dikarenakan selama penelitian tidak ada turnamen offline, bias data dapat mempengaruhi hasil. Biasnya maksudnya yang seperti apa? Seperti tadi, Bu, yang pertama bahwa ingatan seseorang itu terbatas, sehingga misalnya saya bertanya, apakah bermain untuk menghilangkan stres? Bisa jadi orang itu malas untuk mengingat kembali, Bu, jadi langsung mengisi saja, Bu, begitu. Oke, kalau begitu 1 dan 2 ini disatukan supaya jelas alasan yang pertama tadi ini mengingat kembalinya ini termasuk di dalamnya adalah ingatan terkait ini sehingga bisa menyebabkan terjadinya bias informasi. Saya seperti itu. Dan ini kan sudah menjadi landasan untuk ke saran penelitian selanjutnya kan ya. Kemudian selanjutnya ada perbedaan ya, memang proporsi antara laki-laki dengan perempuan. Tapi lumayan banyak ya pemain yang perempuan juga saya lihat. Iya, Bu, banyak, Bu. Baik, selanjutnya saya kira kalau untuk saran tadi sudah juga disampaikan oleh Pak Hamdani ya.
Saya kira cukup Pak Sis, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Siswanto. Oke, terima kasih Bu Tanti. Makin memperjelas ya saya rasa, Pak Biatul. Ya Pak. Ya, oke. Ada beberapa hal yang memang perlu dicermati, baik dari prinsip di epidemiologi untuk tabel 2x2 ya, antara nilai absolut dan proporsi. Jadi itu juga yang perlu diperjelas dan dipertegas. Nah, memang nanti saya rasa ini akan banyak sekali sebenarnya penspesifikan pembahasan dan saran. Dan untuk tadi saya katakan ada wawancara. Nah, wawancara tadi semestinya dimasukkan di bab 3 ya, untuk penguatan di pembahasan karena dia tidak masuk di dalam instrumen penelitian. Ya, bisa dipahami. Ya Pak. Ya, jadi untuk pengumpulan data memang menggunakan data primer. Tadi asumsi orang dengan kuesioner online ini adalah Google Form. Google Form atau bukan? Google Form Pak. Google Form ya. Oke, Ya. jadi nanti dispesifikkan saja menggunakan Google Form untuk ininya ya, diperjelas dan dipertegasnya seperti itu. Ya, jadi juga ada tadi beberapa hal yang kaitannya dengan bias tadi juga perlu diperjelas ya di bab 3. Ya, jadi memang yang penting peneliti sudah tahu bahwa akan ada bias. Ya, dan sudah ada solusi terhadap bias tersebut. Tetapi mengurangi bias ternyata tetap masih ada bias. Nah, itu yang masuk di dalam ya bias penelitian ya, yang di bab 4 terakhir. Oke, jadi ini bisa dipahami untuk saran masukan dari Bu Tanti tadi. Bisa Pak. Ya memang dari sisi highlights-nya jadi apa ya? Highlights-nya itu nilai absolut sama proporsi akan berbeda. Paham ya? Iya. Ya, jadi kalau membaca tabel, memang yang di-highlight adalah nilai proporsinya, prosentasenya, sehingga nanti sarannya pun akan berbeda, tidak akan sama. Baik, tadi ada beberapa yang saya cermati juga, yang anak sekolah, kemudian yang pekerja, ya itu juga highlight-nya kan berbeda. Ya, bukan memilih, oh ini kayaknya yang lebih tinggi, bukan yang seperti itu gitu, nilai jumlah absolut yang tinggi tidak, tetapi nilai proporsi yang tinggi itu yang dicermati. Bisa dipahami ya antara nilai absolut dengan proporsi. Bisa Pak. Ya, itu juga yang jadi cermatan karena tinggal bersama orang tua juga jadi hal yang beresiko. Ya, karena nilai proporsinya cukup tinggi, ya, lebih tinggi bahkan jadinya, ya dengan salah satu orang tua ini. Ya, jadi bisa dipahami ya untuk ini. Jadi banyak sekali yang akan direvisi ya, sedikitnya ditambahkan saja yang di bab 3 sama bab 4-nya. Ya. Baik Pak. Oke. Dari Bapak Ratno, apakah pembimbing 2, apakah ada masukan? Saya persilakan Bapak Ratno. Makasih banyak Pak Siswan, Anda dan Ibu Tanti. Mohon maaf, lagi OTW ke kampus juga ini. Tadi ya, selamat kepada Saudara Rabiatul sudah masuk ke tahap penelitian, dan tadi sudah banyak masukan dari Pak Hamdani dan Ibu Tanti yang perlu kita garis bawahi bahwa sekiranya untuk perbaikan harus dilakukan. Nah, mungkin tambahkan saja bahwa di pembahasan masih perlu diperkaya lagi karena ini kan temanya cukup menarik. Ada hubungan antara pengguna games ya terhadap kondisi atau resiko-resiko sakitnya akan dipengaruhi. Nah, kan ada jawaban distribusi responden ya yang bisa didapatkan per variabelnya. Mungkin nanti di pembahasan itu diperkaya lagi ya, atau ditambah lagi menjadi sebuah informasi-informasi tambahan. Kenapa di usia 17 tahun sampai 20 tahun tadi itu adalah risiko-risiko yang paling rentan. Nah, itu harus ada penguatan-penguatan dari jawaban-jawaban distribusi responden tadi yang bisa memperkaya di pembahasan. Selanjutnya, kesimpulan itu harus menjawab dari tujuan, konkret dan jelas. Selanjutnya di saran itu harus operasional berdasarkan variabel-variabelnya. Itu juga tadi nanti bisa dilihat dari jawaban-jawaban distribusi responden tadi ya, bahwa yang mana yang masih menjadi pokok penting untuk dilakukan sebuah perbaikan-perbaikan penelusurannya dari saya pasti nanti selanjutnya Rabiatul akan
berkomunikasi lagi dengan Dewan Pembimbing untuk memperbaiki semua catatan-catatannya tadi. Terima kasih Pak Siswanto. Oke, terima kasih ya. Hati-hati di jalan Pak Ratno. Oke, Rabiatun. Jadi tadi juga ada saya cermati juga beberapa typo ya. Ya, tadi juga benar sekali apa yang disarankan sama Pak Ratno tentang pembahasan, karena tadi membahas dari perspektif nilai absolut akan berbeda membahas dengan nilai proporsi ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi akan mindsetnya akan berbeda ya. Nilai absolutnya sekian, proporsinya sekian, itu akan berbeda. Dan itu dari kita akan ubah semua di pembahasan ke nilai proporsi. Iya, Pak. Nilai proporsinya. Jadi nanti akan kaya. Jadi memang nih kalau saya lihat sih penelitian luar biasa ya sebenarnya dengan kondisi pandemi saat sekarang ini, karena semua serba online. Yang offline aja masih ini, apalagi yang online gitu ya. Jadi akan makin banyak sekali. Dan tadi ada satu apakah yang anak kesmas itu ya, salah satu anak kesmas ini masuk di dalam kategori risiko tinggi atau tidak ini? Masuk risiko rendah dia, Pak. Oh ya. Nah, mungkin itu juga yang jadi buat pembelajaran juga, karena mungkin dia tahu tentang resikonya bermain game sehingga dia masuk dalam kategori rendah, atau mungkin dia tahu pertanyaan kamu. Iya, Pak. Ya, kalau dia menjawab secara jujur, ya dia akan tahu resiko terhadap dirinya. Sehingga ini kan namanya anak kasmas kan pasti tahu ya arah pertanyaan ini seperti itu, nanti akan seperti apa ya. Nah, itu juga yang jadi tanda kutip yang saya katakan bahwa apakah ini termasuk bias ya. Iya, Pak. Ya, itu jadi kalau misalnya diarahkan ke anak kasmas bias semua ini, karena pasti jawabnya pasti baik-baik semua. Oke ya, mengerti ya maksud saya dari sisi pertanyaan ini. Itu juga yang nanti di penelitian selanjutnya akan perlu dicermati kembali, baik dari pertanyaan-pertanyaan dalam kuesionernya. Karena kan pertanyaan baku ya sebenarnya ya. Kuesioner baku, Pak. Makanya jadi itu juga yang kemarin kita sedikit bukan merevisi tetapi menselaraskan dengan situasi dan kondisi di Indonesia ya. Ya, karena itu kan dari baku dari luar.